Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah dan para malaikatnya. Insyaallah. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah sholat, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Sebaik-baik solawat. Kalau solawat serius, ya, manusia yang paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita kepada Nabi, salah satu diantaranya lazimkan dan biasakan sholawat. Coba amalkan itu. Kalau lagi galau, lagi stres, apa yang kita daftar di Unhas tidak terkabul, sholawat. Yang kau putus asa, bukan itu yang terbaik buat kamu. Sudah daftar Ustaz, saya bimbingan tes, masuk lagi, kursus sholat tahajud ma Ustaz, nasar puasa tidak terkabul, jangan sangka buruk. Berarti bukan di situ tempatmu yang baik. Dulu saya tamat SMA kan daftar tonggak kedokteran. Foto nggak jadi dokter bos. 3 kali saya ikut UMPTN. Begitu mau ku jadi dokter, saya bikin hoax. Waktu itu belum ada namanya hoax. Toh, itu kan di Unhas ada tertulis Fakultas Kedokteran Unhas. Saya pinjam itu anunya kemanakanku, baju prakteknya warna putih, saya pakai, baru saya pegang buku, foto di belakangnya Fakultas Kedokteran. Padahal saya di sospon. Begitu maunya saya sempat protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Alhamdulillah Allah kasih yang terbaik. Temanku yang lulus Fakultas Kedokteran waktu itu, dia lulus, sekarang tugas di Kepulauan Aru. Pernah suatu ketika saya telepon, pulang lebaran dong? Tidak, rugi-rugi kita itu. Jauh-jauh cari uang, tidak lebaran sama orang tua. Apa dia bilang? Mahal tiket Ustaz, puluhan juta baru sampai. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Saya bos, pergi kemana-mana, dibayarkan. Apa? Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang, pulang. Ini banyak kuliah ini tidak lulus SNMPTN. Ya toh? Apa cemas? Yang penting sudah belajar, berdoa, tidak lulus, berarti bukan itu yang terbaik. Saya tidak jadi dokter kesehatan, alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi dokter psikis. Yang stres, yang malas sembahyang, yang pakai kepala talang, nak depan. Ya? Iya. Nah, maka jangan pernah sangka buruk. Ya, baik sangka. Ini kan usia-usia tamat SMA semua ini. Yang penting jangan tidak pernah belajar, tidak pernah sembahyang. Sembahyangnya Ustaz hari Jumat, terlambat datang cepat pulang. Tidak pernah sholat, kurang ajar sama orang tuanya, orang belajar dia bolos, pasrah. Nah bilang ini yang terbaik. Ya. Nah, adik-adik sekalian, saya mau tanya, mau tidak dirahmati Allah? Betul. Mau? Coba angkat tangannya mau. Jangan terlalu tinggi bos. Mau tidak dirahmati Allah? Mau. Semua mau. Mana Pak Boto mau tuh? Dia tidak sembahyang, mau ke dirahmati Allah? Nah, Ustaz mau dong, karena tidak pernah sembahyang. Nah, yang jadi masalah tidak semua kau yang mau dirahmati Allah pasti dirahmati Allah. Tidak semua.
Pasti ada yang enggak. Nah, bagaimana agar dapat rahmat dari Allah? Ustaz, saya mau dirahmati Allah. Rahmat itu kasih sayang, dicintai, disayangi Allah. Pasti kita mau. Nah, untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, bagaimana caranya Ustaz? Apa? Nah, saya kasih contoh. Mau daftar PNS, semua sarjana daftar. Apakah semua lulus? Ayo, ini yang baru-baru SNPTN. Apa semua lulus? Tidak, yang memenuhi syarat saja. Nah, begitu juga rahmat dan kasih sayang Allah. Mau dirahmati Allah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Mari kita simak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. 1. Walladzina hajaru. 2. Wajahadu fi sabilillah. 3. Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya, kalau mau dapat rahmat Allah, 3 syaratnya, Bos. Lebih susah syaratnya melamar. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Nah, ini 3 nih, Bos. 1. Innalladzina amanu. Beriman kau kepada Allah. Itu satu itu dulu, iman kepada Allah. Tapi biasanya anak muda kalau gitu nanti beriman kepada Allah langsung, saya beriman Ustaz, gampang, nake anak beriman. Gampang, mengaku beriman gampang. Saya pemuda hijrah, gampang bos. Ngaku itu gampang. Yang susah adalah diakui oleh Allah. Saya tanya, adek-adek, kenal Sandiaga Uno? Pernah? Tahu Sandiaga Uno? Tahu? 11 kali kayak itu bos. Aku makan lah celaka. Bapaknya itu dengan bapakku saudara. Saya Sandiaga Uno 11 kali. Ngaku. Mungkin bagaimana gak ada Sandiaga Ustaz hancur. Ya, coba. Ngaku, saya ngaku. Sepupu itu Sandiaga. Begitu dicek, Pak Sandi katanya sepupu Dasar. Siapa Dasar? Namanya saja tidak pernah aku dengar. Demikian dengan Allah. Kau ngaku beriman kepada Allah, mana tandanya bos? Kau beriman kepada Allah, mana tandanya? Kalau kau beriman kepada Allah, yuk, kenapa azan kau tidak pergi sholat? Kalau kau beriman kepada Allah, kenapa itu temanmu butuh pertolongan kau tidak tolong? Kalau kau beriman kepada Allah, kenapa orang-orang yang sesat kau tidak ajak? Kalau beriman ada syaratnya, mengaku itu gampang, tapi ada syaratnya. Ngaku tuh, us, mayoritas, tantara. Begitu dicek mana kartu anggotamu, tidak ada, tantara palsu. Iya toh, harus ada syaratnya. Beriman itu apa syaratnya? Nah, siapa yang tahu? Batuta SD. Iman adalah, siapa yang tahu? Aku kasih kau hadiah. Nah, siapa? Ayo, kau sini. Sini, kau berdiri di sini. Masa pemuda hijrah malu-malu? Sini kau. Coba kau. Cepat. Habis waktu. Kesempatan kau lihat cewek di atas. Ya. Sebelum kau jawab pertanyaannya, siapa namanya nenekku? Ayo, apa itu iman? Waktu SD kan dihafal itu. Iman adalah dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengaplikasikan dengan perbuatan. Alhamdulillah, cocok kita tahu dia. Ambil kamu ke hadiah itu hadiah. Hadiah ambil mau betul. Yang itu uang ustaz dengan uang Kapolres. Ayo, adek. Iman itu menurut definisinya masih kecil kita sudah hafal itu. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hukumnya jilbab? Wajib. Apa artinya? Dosa kok kalau tidak. Toyeng kok kan dalam kalau tidak. Kenapa paling lupa aku pakai jilbab? Masih gadis Ustaz. Jelek mukaku kalau pakai jilbab kak. Imannya harus 2/3. Dia percaya, dia yakin, dia ucapkan, tapi sayang dia belum laksanakan. Imanmu belum sempurna. Bagaimana hukumnya korupsi? Haram. Toyeng kok haram. Kenapa kok korupsi? Darurat. Bagaimana hukumnya pacaran? Haram. Toyeng kok haram. Kenapa pacaran?
pacaran syar'i Ustaz. Ada video bilang pacaran syar'i Cilaga. Jelaskan saya, yang mana itu dibilang pacaran syar'i? Apa? Yang selalu ketemu afwan. Kaifa hal ya ukhti? Ujung-ujungnya, aku percaya. Cewek, jangan percaya. Kalau ada cowok odok kok, jangan percaya. Mana Ustaz? Yang cowok itu kalau nak telepon kok, dek, saya mau ke rumahmu besok lamar kok. Itu boleh percaya. Tapi kalau nak bilang tunggu saya selesai dulu. Yang kok kapal talan gitu. Ya. Jelas. Jadi harus diucapkan, diyakini, lalu dilaksanakan. Ya, itu orang beriman. Lalu kalau kita geledah lagi lebih jauh menurut Quran, apa itu iman? Coba buka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhiril ayat. Orang beriman itu yang bagus imannya, yang mantap imannya, bukan iman pencitraan. Kata Allah, satu, apabila dia dengar namanya Allah, bergetar hatinya. Tatendreng yakinna konan kalinya sendak wang Allah Ta'ala. Bergetar hatinya. Pernah rasakan getar hati ketika dengar namanya Allah? Pernah? Ku kasih kau saja contoh bagaimana namanya getaran hati. Kalau ada cewek ku suka, dulu. Kalau ada cewek ku suka, deh, jangankan kuliah muka, nak kuliah saja itu tiang listrik depan rumah ada domba-domba. Dulu ada deh. Kalau ada yang sebut namanya langsung gak balik. Domba-domba geletek. Nah sekarang kembalikan itu. Apakah ketika engkau berzikir, engkau menyebut nama Allah, mampu tidak menggetarkan hati? Kalau tidak, berarti kualitas iman masih rendah. Tapi bagaimana mau bergetar hatinya ketika disebut nama Allah? Namanya Allah, nama ini. Dia memaini Allah. Gimana maksudnya? Bos, datang kau nanti pengajian, nah, insya Allah. Insya Allah nak 17 tahun di Mesir. Datang kau nak, insya Allah. Nak kita hijrah. Sekali nak ketemu besok, kenapa tidak datang ke pengajian? Bukan memang insya Allah toh. Insya Allah nak jadikan kambing hitam. Tidak boleh kau bilang insya Allah kalau tidak bisa. Ya, jangan bilang insya Allah kalau dalam hatimu tidak mau. Bilang saja, jujur saja. Minta maaf Ustaz, mau sekali kapi pengajian, tapi apa boleh buat? Saya ada halangan. Sudah, jangan kau bilangin, mau kau kasih sandan prasangka, insya Allah Ustaz, baru kau tidak datang. Begitu ketemu, kenapa? Aku bilang memang insya Allah Ustaz. Tidak boleh mengucapkan insya Allah kalau dalam hatimu tidak mau. Ada di cerita jadi tidak tahu kebenar atau tidak. Di kampung, pilih penjual kambing, mau pilih jual kambingnya. Dia bilang, bertanya ini, Haji, Ustaz ini mau pergi masjid. Bertanya, Haji mau pergi mana? Bawa kambing toh. Dia bilang, mau pergi jual kambing. Dia bilang ini Ustaz, bilang insya Allah Haji. Dia bilang, apa lagi insya Allah ini 4 kali mama lompat sampai loh. Bilang, tidak boleh takabur. Ini guling-guling nggak sampai di pasar. Oh, tidak mau bilang. Akhirnya apa? Sampailah dia. Pergilah Ustaz, masjid. Ternyata terjadi kebakaran. Tak bakar kambingnya. Pulang, ketemu lagi Ustaz. Ali, dari mana Ki? Dia bilang, insya Allah habis kami tak bakar. Insya Allah habis nih. Ucapkan insya Allah. Ya. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Coba aplikasikan ini. Periksa dirimu masing-masing. Kalau berzikir, hati tenang, berarti bagus imanmu, bos. Kalau sudah setengah mati berzikir, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, berarti masih ada masalah dengan imanmu. Yang kedua, tanda orang beriman menurut Quran tadi. Apabila dibacakan ayat tadi, dia dengar nama Allah. Dia dengar nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Artinya apa? Selesai dengar dakwah, bertambah menjadi baik. Kalau pulang dengar taksiah nak ceramah ini, namanya tojing dona kalau selaskan. Cocok kita tahu. Saya nak kena itu. Insya Allah saya akan menjadi lebih baik. Itu bagus imanmu. Tapi kalau kau pulang, kau bilang apa?
Kucini tom pina kucini ki. Pina doang. Ustaz cerita neraka, na bilang kamatong jebatu neraka. Kayak lihat saja itu neraka. Api neraka na cerita terus. Datang kuliah api neraka. Kucini tom pina kucini ki. Pina doang. Tapi ces neraka sinampe tena neja mutung ko cina. Ya. Ada juga memang begitu. Pulang ceramah, panggil panitia. Siapa panggil itu Ustaz Das Atarikot? Kenapa jelek ceramah nak ibaih kita wah? Nak suka. Kenapa? Masa ampa na bahas nak kita terus nak kena. Ini ada orang begitu, Pak. Ada orang begitu. Sekalinya nak kena ceramah ndak mau makin panggil. Sekalinya nak kena ceramah ndak bilang makin kita apa? Ustaz radikal, Ustaz intoleran. Bukan intoleran, kau yang dongo. Bicara agama sambayammu saja ndak beres. Kau ajak ke debat bicara agama toleransi, sambayam aku dulu. Toh? Nah, itu. Yang ketiga, tanda orang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Mana prakteknya bertawakal? Prakteknya saja, prakteknya. Satu, lulus. Sudah tidak lulus, saya tawakal kepada Allah. Jangan kau sakit hati, jangan kau sangka buruk. Tidak ada itu baiknya sangka buruk kepada Allah. Tidak ada baiknya sangka buruk kepada Allah. Baik sangka kau terus. Semakin kau sangka buruk kepada Allah dalam hidupmu, maka yakin kau pasti sengsara hidupmu. Kenapa saya dikasih begini? Itu temanku Pak Botoro. Kepala talan. Orang tua dan patatuai. Nana bisnis na jalan terus. Gojek ibe lancar banyak na penumpang nak pemuda hijrah sambayang tiap malam. Kenapa Tuhan kasih begini kak? Siapa kau cowok? Apa hakmu sehingga kau merasa tidak boleh kena musibah? Apa pangkatmu merasa kau tidak boleh dikena hukuman oleh Allah? Kenal Muhammad SAW, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, akhlaknya baik, tidak pernah bicara kasar. Apa tidak pernah ada masalah dalam hidupnya? Oh, masalah demi masalah. Berarti kalau ada kau mulai hijrah, kena kau masalah, mulai makuna sayang Tuhan. Kalau ada orang merasa hijrah tidak pernah ada kena, berarti belum itu bos. Ustaz, kenapa pada itu? Tidak baik agama tapi lancar terus hidupnya. Ini bos, itu bagus. Kalau baju, ibarat baju, kalau kita tadinya kotor, kan harus dibersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Tergantung kotorannya. Kalau saya bajuku pakai ceramah, yang ku lagi pacala-cala hari ini ini sare mami tadi jadi bandera 17 Agustus jadi merah putih bos. Biasa kan baju putih-putih toh, sekarang karena cinta NKRI merah putih. NKRI harga mati. Sepeda bilang radikal. Nah, adik-adik sekalian, itu baju saya yang saya pakai ceramah, tidak perlu saya sikat, kasih masuk saja mesin cuci, kucat sedikit bersih. Tapi itu bajuku yang saya pakai ke kebun, yang ada nodanya keras, orang tuaku napai. Nak kalantang. Tahu kalantang? Model cuci zaman dulu, direndam dulu air panas satu malam direndam air panas. Sutai besok dicuci, tidak langsung pakai sikat, dibanti-banti dulu. Berinjak-injak. Sudah itu dibanting lagi, sudah disikat, baru dibilas, dibanting lagi, dijemur 1 hari, malamnya diembunkan, baru besok bersih. Kalau banyak dosamu disikat kau dulu, dibanting-banting kau dulu. Kenapa itu baik-baik hidupnya? Itu namanya tidak dibati-batin. Saya bilang Tuhan, bikin mako pasami, bikin memang mako sekali mati mako kubalender kau. Artinya orang Bugis bilang, "Dena dibati-bati, pasam nih melok komana, bikin memang mako sekali mati mako patapas aku." Jadi kalau ketika kau sudah mulai hijrah, masalah demi masalah dalam hidupmu, berarti Allah sudah mulai sayang sama kalian. Allah sudah mulai perhatikan sama kalian. Sama tuh anak-anak di rumah.
Kalau masih diteguri berarti disayang itu. Ada keluarga tak tinggal di rumah, main jangan begitu nak. Pulang kau berarti disayang kau. Tapi kalau terserah mau kau jadi anjing, mau kau jadi kambing, terserah. Nah itulah begitu. Kalau Allah sudah mulai kasih kau penyakit, Allah mulai kasih kau masalah, berarti Allah sudah perhatian sama kamu. Nah, setelah itu bertawakal kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah ini satu, kau harus suatu. Innal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Ciri-cirinya kau periksa dirimu deh. Kalau azan belum mampu memanggil kau ke masjid, berarti hijrah belum sepenuhnya ada di hatimu. Melihat orang susah tidak mau membantu, berarti belum maksimal kau punya hijrah. Yang kedua, syarat mendapat rahmat dari Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, berhijrah. Apa itu hijrah? Kalau dalam sejarah perjalanan Islam, hijrah dalam konsep sejarah hanya sekali terjadi. Kapan? Ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Sekali saja. Tapi kalau hijrah dalam konsep perjuangan, maka hijrah setiap saat bisa dilakukan. Apa itu? Pindah dari apa yang dilarang menjadi yang dicintai Allah. Dari apa yang diharamkan Allah menjadi apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, jadi sekalian ini kan semua pemuda hijrah. Ya, cuma kalau pemuda hijrah itu ada satu yang mengintip-ngintipmu terus. Dia menunggu kamu kapan lalai. Apa itu? Kesombongan. Itu sombong, merasa hijrah, meremehkan orang lain. Merasa hijrah kalau tidak sependapat dengan dia kafirkan. Merasa hijrah kalau tidak secocok dengan penceramahnya yang dia suka, dia tidak datang. Hati-hati, itu bibit-bibit kesombongan. Ya, jangan kau cela-cela orang ketika dia berbeda pendapat dengan kamu. Apalagi ketika berbicara fikih. Ya, kenapa begitu? Baik sangka kok, berarti dia ada buku nak baca. Yang berhenti belum bisa sempat baca. Baik sangka kok saja. Ya, jangan kok tiba-tiba berbeda pendapatmu. Ini salah, ini sesat, ini jangan. Ya, bicara soal fikih kalau pada pandangan saya, prinsip saya, fikih itu tidak boleh hukum. Maksudnya, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Bagaimana hukumnya itu namanya fikih? Ya, kalau saya berbicara fikih, saya pendapatku jangan kau bertanya 2 tambah 2 sama dengan berapa. Adek, kalau 2 tambah 2 sama dengan berapa? Berapa hasilnya? 3? Benar atau salah? Salah. 5? Benar atau salah? Salah. Maka pilihan hanya 1. 4 saja. Bagi saya berbicara soal mazhab fikih, maka pendapat saya adalah 4 kau dapat dari mana? 4 itu kau dapat dari mana? Boleh 3 tambah 1, boleh 2 tambah 2, boleh 5 kurang 1. Maka itulah sebabnya dalam Islam ada yang disebut imam mazhab. Imam mazhab ini berbeda-beda pendapatnya. Jangan heran ya. Nah, ada tiba-tiba ada anak muda, pemuda hijrah. Ustaz, sesat itu mesti ikut tempat sampai subuh. Kenapa ini? Dia bilang, deh, sampai subuh 3 rakaat. Sadak dulu. Sadak dulu. Ustaz, tidak sesat itu deh. Itu namanya sujud tilawah. Sesat Ustaz 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, itu dia membaca surah As-Sajdah, di mana pada ayat ke-17 kalau saya tidak hilaf, itu diperintahkan oleh Allah ketika orang Islam membaca ayat ini, orang beriman membaca ayat ini, mereka bersujud tersungkur mengucapkan bersujud di hadapan Allah. Dia bukan 3 rakaat, nanti disebut 3 rakaat kalau dia ikut ruku dulu. Kalau ruku'i, itu 1 rakaat jadinya. Ini kan tidak, sudah langsung sujud, turun, naik lagi. Belum sesat ini. Bukan sesat deh, sahadat dulu. Ini dia belum pikir tahu. Nah, itu ya. Ketika ada perbedaan pendapat, jangan salahkan orang. Ya, saya sering juga dimaki-maki. Ya, pernah ada yang maki-maki di Facebook. Lalu Ustaz ini cerita-cerita syar'i. Baru kau tidak syar'i, kau tidak pelihara sunnah. Boleh? Kenapa kau bilang kau tidak pelihara sunnah? Dan bilang buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara itu canda-canda kan? Mau dia apa bos? Sudah aku kasih minyak marah-marah mama lecet. Jangan kasih potong-potong bantal. Ya? Nah, kalau ada yang begitu jangan ya, karena di situ pintu masuknya setan. Ketika ada, bagaimana cara melawan setan Ustaz? Ketika mulai sombong, takabur dan meremehkan orang, bagaimana cara melawannya? Istighfar.
Astagfirullah, 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 wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sudah. Hijrah. Nah, itu dalam arti sejarah. Kemudian dalam arti konsep kehidupan, hijrah itu ya taubat. Apakah kita istighfar hanya karena dosa? Coba disebutkan tadi guru kita, Ustaz Fahrul Rosi. Nabi sekali duduk 100 kali istighfar. Apa itu? 100 kali. Kita 1 kali duduk berapa kali istighfar? 1 kali duduk 2 kali kentut. Rasulullah tidak ada dosanya, diampuni dosanya kalau ada, tidak ada pernah melakukan maksiat, luar biasa ibadahnya, tapi sekali duduk istighfarnya 100 kali. Jadi bukan karena dosa saja orang istighfar, tapi karena apa? Nabi pernah menjelaskan, bukan karena dosa, tapi karena nikmatnya Allah tidak bisa kau bayar dengan ibadahmu. Adakah yang kalah ibadahnya Nabi? Tidak ada. Tapi apa beliau tidak istighfar? Beliau istighfar. Apa? Nabi bilang, tidak ada nikmat nak kasih ke Tuhan. Sadar kau dia. Itu nikmat nak kasih ke Allah. Fi ahsani taqwim, ini kesehatan. Cowok. Mau. Coba balik. Mau kau kasih handphone. iPhone X Max 512 giga. Ku kasih pulsa 5 juta. Mau. Tapi begitu ku kasih kau langsung tuli. Apa? Mau diapa handphone kalau tuli aku? Halo. Masalah si HP. Halo. HP masalah telingamu gak lancar. Berarti yang mahal bukan handphone, bos. Yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan jaringan. Tapi apa? Yang mahal itu telinga. Itu sebabnya kau istighfar. Coba, adik-adik tadi bisa tidak dibedakan mana suara perempuan, mana suara laki-laki? Bisa? Bisa tidak kalian bedakan mana suara anak-anak, mana suara kakek-kakek? Bisa tidak kalian bedakan mana suaranya Ustadz Fahrul Rosydi, Ustadz Das'ad? Meskipun tutup mata, bisa. Itulah nikmat yang Allah berikan. Tidak perlu kursus. Tidak pernah kau ikuti kursus membedakan bunyi. Tidak pernah. Allah kasih lengkap telingamu dengan sensor, dia bisa bedakan mana bunyi jangkrik, mana bunyi handphone. Itu nikmat yang kasih ke Allah. Apa lagi? Mau dikasih anu, bos? Kasih kau mobil gratis. Mau? Mulai berpikir. Mau? Begitu kau dikasih kuncinya langsung lumpuh, tidak bisa goyang. Mau apa mobil? Pajero apa? Dikasih kau motor yang pakai Fahrul Rosydi, Ustaz Fahrul Rosydi tadi. Harganya 300 juta. Apa? Pernah kau lihat uang 300 juta? Begitu dikasih itu motor langsung tidak bisa goyang. Berarti bukan motor yang mahal, kakimu yang sehat. Tahu Muhammad Salah datang kemarin nonton, bos. Chelsea, Liverpool. Apa Messi yang hebat? Apa Ronaldo yang hebat? Apa Muhammad Salah yang hebat? Tidak. Siapa yang hebat? Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa membolokkan kita? Makanya syukuri itu gak kasih ke Tuhan, kakimu bisa bengkok-bengkok. Ayo, jelas. Jangan selalu merasa miskin, bos. Kaya kita semua ini. Kaya. Kalau banyak ngasih kok, bos. Jangan pernah selalu merasa miskin. Itu sebabnya kita harus istighfar. Kenapa? Sholat 5 waktu tidak bisa bayar telingamu. Tahajudmu tiap malam tidak bisa bayar matamu. Makanya kita istighfar. Bukan karena dosa, tapi karena nikmatnya Allah tidak bisa kubayar dengan ibadah. Mau lagi kasih contoh lagi. Gigi. Nih gigi. Bahaya, Ustaz. Coba itu gigi. Ada mahasiswaku lagi praktik pidato. Ada kawan-kawan di giginya. Biasa orang di kampung pagar jadi kawan. Bilang apa itu namanya, dek? Mahal itu. Udah bilang, dek, 20 juta ini, Ustaz. 1 kali umroh. Kesimpan jadi gigi. Bilang, sini kok kira ini gigimu yang behelmu mahal. Biar mau kupasang behel harga 100 juta, benda ada gigimu, apa mau kawan?
Berarti bukan behel yang mahal. Apa yang mahal? Gigi Allah kasih gratis. Hebatnya lagi dibatasi panjangnya. Pernah kau bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Pasti tidak bisa menceramah saya kalau keluar di tiga di sini. Nah, jelas. Cewek, kau kira ada cowok suka kau kalau keluar di dua di sini dua. Nggak ada memandang kamu. Itulah nikmat yang Allah berikan. Maka istighfar kok. Ya, jadi jangan pernah merasa miskin deh. Kita ini orang kaya semua. Maka kita istighfar karena nikmat yang Allah berikan tidak bisa dibayar dengan ibadah. Maka kita istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi istighfar tiba-tiba cewek lewat. Tetap istighfar. Tetap fokus. Ya, dua. Yang ketiga, alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Berjihadlah. Ketika kita bicara jihad, langsung orang negatif, orang non-muslim langsung takut. Padahal jihad itu bukan sekedar perang ke beda perang, bukan sekedar ke Palestina. Jihad sebesar-besar jihad adalah menaklukkan hawa nafsu kalian. Itulah jihad paling besar. Jihad apa? Menaklukkan kita punya diri sendiri. Itulah jihad paling baik. Mari kita jihad. Jihadnya apa? Adik-adik sekalian, kau jihad dengan apa? Gunakan handphonemu untuk berjihad. Jihadnya apa? Sebarkan ilmu. Dapat ceramahnya Ustaz Das'ad, share. Baru tolong bantu share lagi ya. Makin banyak kau share, makin dapat dolar dari YouTube. Jangan lupa kasih tanda begini. Ya kau kasih begini nak cari ke mereka pencabut nyawa. Masa ceramah kasih begini kau share lagi dan YouTube. Ya, ayo. Yaitu jihad bisa gitu. Ya, 3 ini kau lakukan, janji Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati. Allah yang janjikan, kalau kau beriman, berhijrah, kemudian berjihad, maka Allah pastikan dalam Quran, itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati. Gampang tuh? Alhamdulillah adik-adik sekalian, inilah tausiah kita karena sudah hampir masuk maghrib. Kalau 3 ini kita amalkan, maka Allah akan memberikan rahmatnya dengan sebaik-baiknya. Setelah ini, jangan kau pikir kalau pulang ke ini, jangan kau pikir setan lalai. Sekarang setan angkat tangan, beriman ngasing kau di masjid. Tapi keluar mulai kau nak share. Ini dulu, duduklah. Ketika kau belum hijrah, setan yang goda kamu, setan yang tidak ada sekolahnya. Tapi ketika kau hijrah, setan hijrah juga goda kau. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Don wal kalam yang bisrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.